Bab 1448. Mengetes kemampuanmu. Paman kedua, perkataanmu saat ini sangatlah lucu, kata Dennis sambil tersenyum. Kamu adalah pembawa acara ini dan kamu bertanya kepadaku apa yang harus kamu lakukan sekarang. Lagi pula kamu sendirilah yang menyusun acara ini. Semua masalah ini tidak akan terjadi jika tadinya kamu memanggil Erik di akhir acara. Intinya adalah kamu terlalu meremehkan adik keempatku. Adik keempatmu hanyalah seorang kultivator tanpa partai dan dia tidak memiliki latar belakang apapun. Apakah aku salah jika memperkenalkannya di awal acara? Kata Filbert dengan penuh amarah. Namun dalam ujian kemarin, dia berhasil mengeluarkan 3 unsur energi emas dari senjata leluhur pada waktu itu. Kata Dennis dengan nada yang dingin. Hal itu sudah cukup dalam membuktikan kemampuan Erik. Namun kamu tidak mempercayainya sama sekali. Kamu bahkan meremehkan adik keempatku dan menyebabkan semua hal ini terjadi. Kamu tidak boleh menyalahkan dirinya. Oh iya, aku akan pergi melayani para tamu yang datang untuk menyambut kepulangan adikku dan aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Wajah Filbert terlihat begitu murung dan Dennis merasa begitu senang saat ini. Dia segera membalikkan badannya dan meninggalkan Filbert. Dennis juga tidak menghiraukan bagaimana kelanjutan acara penyambutan klan barbarian ini. Dennis merasa begitu lega dalam menghadapi para tetua setelah Erik kembali ke keluarga Qin. Pada sudut ruangan, Erik pun mulai mengobrol santai dengan para tamu yang datang untuk menyambut kepulangannya. Erik baru saja tahu kalau sebagian besar dari orang-orang ini merupakan orang yang dikirimkan oleh kepala wilayah. Sebelumnya, dia merasa begitu penasaran akan hal ini. Identitasnya yang merupakan putra dari Kaisar Qin hanya diketahui oleh kedua pemimpin wilayah dan juga Demon. Mengapa pihak lainnya dapat mengetahui informasi ini dan mengirimkan anggotanya masing-masing ke tempat ini hanya dalam waktu 10 hari? Erik akhirnya pun tahu kalau kedua kepala wilayah itulah yang menyebarluaskan informasi ini kepada keluarga-keluarga besar lainnya. Bagaimanapun, Erik memiliki naga hijau dan kemampuan bela diri yang baik. Kedua pemimpin wilayah tersebut juga akan merasa dipermalukan jika acara penyambutan kepulangan Erik ini tidak berlangsung dengan baik. Yul Xiao. Ketika semua orang sedang mengobrol dengan bahagia, tiba-tiba muncul sosok yang besar di tengah-tengah istana tersebut. Sosok tersebut adalah pemimpin klan barbarian Feri yang tengah memasang ekspresi wajah yang begitu kebingungan dan ia sedang fokus menatap seseorang. Aura dari sosok yang muncul itu mulai tersebar luas dan suasana di tempat itu seketika berubah menjadi hening. Sonic, kamu juga datang ke sini. Namun Yul tidak memberi respon apapun terhadap Sonic yang muncul di tengah-tengah istana itu. Dia hanya duduk sambil menikmati buah spiritual yang telah disediakan dan dia tidak merasakan adanya energi apapun dari Sonic. Sonic lalu mengerutkan keningnya setelah melihat respon santai dari Yul. Yul, jangan mengira kalau kamu mampu menekan aku secara terus-menerus. Kenapa? Apakah kamu ingin dipukul kembali seperti waktu itu? Kata Yul sambil menelan sebuah buah spiritual dan mengusap mulutnya. Waktu itu, aku memanglah kalah dari kamu. Namun itu sudah berlalu selama 3 tahun. Sekarang aku sudah berubah menjadi hebat. Aku bahkan bisa mengalahkan kamu jika kita bertanding lagi sekarang. Kata Sonic dengan percaya diri. Apakah selama 3 tahun ini hanya kamu yang berubah menjadi kuat? Yul tersenyum dan kembali berkata, Sonic, jika kamu ingin bertanding denganku, maka aku juga tidak akan menghindar. Namun dari informasi yang aku dapatkan, tujuan kamu datang ke sini adalah untuk menentang junior-junior keluarga Qin kan? Begini saja, setelah kamu selesai menentang anggota keluarga Qin, jika kamu masih memiliki tenaga, aku akan bertanding dengan kamu dan menunjukkan perbedaan kemampuan yang ada di antara kita. Baik, aku akan mengalahkannya. Tunggu saja.
Sonic lalu menatap Eric dengan tatapan yang dingin dan ia pun pergi meninggalkan mereka. Yul terbengong selama beberapa detik dan ia lalu menolehkan kepalanya ke arah Eric. Apakah aku yang salah berbicara? Atau pria itu yang salah mengartikan perkataanku? Yul memanglah berkata kalau Sonic harus mengalahkan junior-junior keluarga Qin terlebih dahulu, namun dia tidak berkata kalau orang yang harus ia hadapi adalah Eric. Sonic sudah mencapai fase transendensi dan Eric hanya mencapai fase distraksi saja. Mungkin dia membenci aku, kata Eric sambil tersenyum pahit. Tidak masalah, bocah itu sangatlah lemah. Waktu itu aku juga bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Waktu itu, kamu juga merupakan kultivator fase distraksi dan melawan dirinya yang telah mencapai fase transendensi. Tanya Eric dengan tidak berdaya. Hehe, tentu saja tidak. Namun tidak masalah jika kamu tidak bisa menang darinya, aku akan membalas dendammu nanti, kata Yul sambil tersenyum. Eric menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Musuhnya bahkan bertambah hanya karena perkataan yang diucapkan oleh Yul tadi. Eric juga tidak ingin memberi penjelasan apapun dan membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Tidak tahu cara apa yang digunakan oleh Filbert untuk menenangkan klan barbarian itu dan akhirnya acara itu pun selesai dengan kondisi yang damai. Namun acara yang awalnya diperuntukkan untuk klan barbarian itu sudah berubah menjadi acara milik Eric. Beberapa organisasi besar dan juga klan barbarian di dinasti Qin ini mulai mengirimkan anggota masing-masing untuk datang memberi ucapan selamat bagi Eric. Eric telah menunjukkan kemampuannya yang hebat itu dan mereka ingin menjalin hubungan yang baik dengan Eric. Pada malam hari, acara itu pun selesai. Keempat kakak beradik itu pun berjalan pulang bersamaan dan Dennis tertawa dengan bahagia. Dia merasa begitu puas karena selama beberapa tahun belakangan ini, tidak ada orang yang mampu membantunya dalam melampiaskan amarahnya. Kak Dennis sepertinya telah mabuk, kata Nana dengan tidak berdaya. Seorang kultivator sangatlah sulit untuk masuk dalam kondisi mabuk, karena energi Reiki mampu menghilangkan kadar alkohol dalam minuman yang diminum. Namun jika kultivator itu mabuk, maka dia tidaklah berbeda dengan manusia pada umumnya. Dennis dengan sengaja meminum alkohol dalam jumlah yang banyak karena dirinya merasa begitu senang saat ini. Selama ini, kehidupan Kak Dennis di perkumpulan para tetua sangatlah terbebani dan dia sangatlah jarang terlihat bahagia seperti saat ini. Biarkanlah dia mabuk untuk kali ini, kata Sarlene. Mereka bertiga lalu menopang Dennis untuk kembali ke kediaman keluarga Qin. Para pekerja yang ada di depan pintu pun segera membawa Dennis masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Sarlene lalu bertepuk tangan sambil menatap Eric dengan tatapan yang aneh. Nana juga mengalihkan tatapannya dan ia bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, dia pun berjalan mundur beberapa langkah sambil tersenyum. Kakak ketiga, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Eric dengan ragu. Eric, aku mendapat informasi kalau tingkat kultivasi yang kamu miliki tergolong tinggi dan aku ingin mengetes kemampuanmu malam ini. Sarlene tersenyum dan memasang tatapan yang teguh untuk berperang. Sarlene lalu membalikkan telapak tangannya dan sebuah pedang yang berbalur darah pun muncul pada telapak tangannya. Setelah itu, Sarlene pun segera berpindah dan mengarahkan pedang tersebut ke arah Eric. Kakak ketiga, kamu. Eric merasa begitu tidak berdaya melihat sikap Sarlene saat ini. Dia lalu mengeluarkan pedang kintong miliknya dan mulai bertanding dengan Sarlene. Nana hanya tersenyum melihat adegan ini. Eric masih belum mengenal Sarlene dengan baik. Dulunya, setiap kali Sarlene pulang, Sarlene akan menentang para saudaranya. Bahkan kakak kedua sempat terluka karena tidak berhasil menghindar dari serangan Sarlene waktu itu. Kali ini, kesialan akan menimpa Eric. Kakak ketiga, kamu akan mengalah padaku.
Erik bisa merasakan kalau kekuatan pedang milik Sarlene hanyalah mencapai tahap ke-6 dalam fase distraksi. Ini pastilah bukan merupakan kemampuan asli Sarlene. Iya, aku akan mengalah pada yang lebih kecil dariku. Sarlene lalu menerbangkan tubuhnya setelah mengatakan itu. Pedang yang berbalur darah itu melayang tinggi di tengah udara dan membentuk jejak seperti bulan sabit di tengah udara. Pedang tersebut mampu membelah gumpalan awan yang tebal dan sinar bulan pun terlihat begitu terang. Setelah itu, pedang tersebut membentuk dua serangan berbentuk salib dan terlihat begitu menakutkan. Serangan dari pedang tersebut juga berhasil mengoyakkan ruang lain yang ada. Bersambung.